Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan alasan dasar pemerintah mengundur penataan tenaga honorer jadi Desember 2024. Sebelumnya, informasi yang kuat disampaikan bahwa batas akhir tenggat waktu penataan tenaga honorer se-Indonesia itu akan dilaksanakan pada 28 November 2023 tahun ini. Tetapi mengingat satu dan lain hal, maka pemerintah benar-benar memikirkan dengan positif apa kira-kira efek negatif dan positifnya jika dipercepat pada November 2023 tahun ini terkait dengan penataan tenaga honorer ini. Oleh karena pemerintah bijak untuk menanggapi satu hal dan lain hal terkait dengan penataan ini, mengingat satu dampak negatifnya yaitu supaya jangan sempat masuk honorer siluman dalam database-nya, sehingga hal ini diantisipasi dengan memperpanjang tenggat waktu penataan tenaga honorer ini hingga Desember 2024. Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana kita ketahui juga bahwa baru saja RUASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN pada 3 Oktober beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan Undang-Undang ASN yang baru per 3 Oktober 2023 tersebut, maka di sana dimuat bahwa tenggat waktu penataan honorer itu paling lama Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas informasinya, mari kita simak bersama. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penataan tenaga honorer yang awalnya akan dilakukan pada November 2023 diundur hingga Desember 2024. Tentunya ada alasan mendasar, ada alasan kuat kenapa hal ini diperpanjang dari November 2023 hingga Desember 2024. Penundaan penataan tenaga honorer tersebut dikarenakan banyak ditemukan honorer siluman. Dan ini temuannya adalah setelah BPKP melakukan verifikasi validasi data di lapangan, sehingga disampaikan bahwa hasil temuan honorer siluman atau honorer bodong atau honorer titipan ini sampai kurang lebih 1 juta orang. Nah, kalau kita berpatokan pada data yang telah masuk di BKN, yang mana daftar honorer yang telah tercover dalam database BKN ada 2,3 juta, dikurangi dengan beberapa ribu honorer yang sudah berhasil diangkat menjadi ASN P3K maupun PNS, tentunya sudah berkurang dari jumlah 2,3 juta tersebut. Dikurangi lagi dengan temuan 1 jutaan honorer bodong. Bisa kita pastikan bahwa seharusnya honorer yang benar-benar honorer sesuai dengan data yang ada itu kurang lebih 1 jutaan lagi. Penundaan ini tentunya ada dasarnya, yaitu untuk mencegah masuknya honorer siluman. Bahkan kabar terakhir, tenaga honorer siluman ini mencapai 1 juta orang. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana disampaikan bahwa honorer siluman ditemukan mencapai angka 1 juta orang. Maksud dari tenaga honorer siluman adalah tenaga honorer yang sudah istirahat bekerja
dan kembali muncul di tempat kerjanya setelah ada pendataan. Artinya, sudah tidak aktif lagi sebenarnya, tetapi karena isu pendataan, maka namanya tetap dimuat dalam daftar honorer. Nah, itulah yang disebut dengan honorer siluman, dan bisa jadi tanpa pernah menjadi honorer, terdata menjadi honorer. Itu juga adalah honorer siluman, alias honorer bodong, atau honorer titipan. Selain itu, honorer siluman juga bisa diartikan tenaga honorer yang menggunakan nama orang lain. Contohnya, nama si A diganti nama si B. Misalnya, terdaftar di database adalah si A, pelaksananya adalah si B. Sehingga si A yang sudah mendedikasikan dirinya kepada negara bertahun-tahun tidak terdata. Karena dia hanya mewakili atau menggantikan si A, si B untuk bekerja. Jadi ini juga adalah satu hal yang janggal ya sebagai temuan BPKP untuk hal seperti ini. Tentu dasarnya adalah kenyataan real di lapangan setelah melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi itu disampaikan bahwa itu sangat merugikan bagi tenaga honorer yang benar-benar sudah mengabdi lama pada negara. Seperti diketahui bahwa pemerintah dan DPR RI sudah berkomitmen tidak akan ada PHK massal dan pengurangan pendapatan. Adapun alasan yang dimiliki pemerintah menunda penataan tenaga honorer, salah satunya memberikan waktu untuk memverifikasi data agar tidak keliru. Menurut Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatakan, menurut hasil perhitungan 60% pekerja di kantor pemerintah merupakan tenaga honorer. Jadi persentase pegawai honorer lebih besar dibandingkan dengan para pegawai ASN, baik P3K maupun PNS. Sehingga jika tenaga honorer ini dihapuskan pada November ini, kemungkinan besar pekerjaan di perkantoran itu akan terganggu. Dan memang benar terganggu, karena memang banyak tenaga honorer yang benar-benar punya profesi tertentu, yang mana mampu melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang profesi tersebut atau pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para ASN, baik PNS maupun P3K. Sehingga dengan demikian, suatu hal yang wajar kalau dedikasi honorer itu diakui oleh pemerintah. Junimar mengatakan bahwa honorer yang bisa mendaftar hanya 2,3 juta, sedangkan masih ada 3,38 juta yang belum mendaftar ke BKN. Nah, tentu ada dasarnya ini karena memang mungkin pada saat pendataan tadinya, sebagaimana untuk mendaftar sebagai tenaga honorer database BKN, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka membludak jumlah honorer yang belum mendaftar ke BKN, ada 3,38 juta. Bahkan yang lebih mengejutkan, Junimat mengatakan ada mafia tenaga honorer saat ini. Nah, ini luar biasa mafia honorer. Tentunya kerjanya mafia honorer adalah merekrut tenaga honorer tanpa ada kejelasan. Untuk memvalidasi ini semuanya tidak gampang juga. Saya sampaikan kepada Menteri bahwa saat ini ada mafia tenaga honorer. Apa itu seperti si A terdaftar sebagai honorer, didaftarkan ke kementerian itu, jadi nama si B, sehingga nama si A hilang. Ujar Junimar dikutip dari TVR Parlemen pada hari Kamis 19 Oktober 2023. Ia juga mengatakan untuk mencegah tenaga honorer siluman harus dilakukan validasi dan verifikasi data, dan pihak Kementerian Pan-RB bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan semua validasi tersebut. Tentu harus ada validasi, maka sebaiknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bekerja sama dengan BPKP untuk memvalidasi ini semuanya supaya tidak muncul siluman honorer yang masuk di sana katanya. Nah, tentunya yang dimaksud ini Bapak Ibu artinya pemerintah bekerja sama dengan BPKP dalam hal memastikan kebenaran data honorer itu sesuai dengan realnya di lapangan. Sehingga para siluman ini tidak mudah-mudah untuk
bisa masuk. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu yang merupakan satu alasan mendasar pemerintah menunda penataan honorer yang semula adalah November 2023 ditenggat sampai dengan Desember 2024. Semoga semua Bapak Ibu honorer yang sudah benar-benar mendedikasikan dirinya di instansi pemerintah selama ini dalam hal melaksanakan kegiatan publik, supaya impiannya bisa jadi kenyataan, diangkat menjadi aparatur sipil negara setelah Undang-Undang ASN 2023, dan tentunya ini tetap berpatokan pada peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut yang segera akan terbit sebagaimana pernyataan Menteri Pan-RB. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.